Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang sore teman-teman semua. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas kehadiran rahmatnya. Perkenalkan, nama saya Afdian Munas Setiansa selaku moderator yang akan membantu jalannya presentasi dari kelompok satu dengan judul Analisis Kasus Penistaan Agama oleh Panji Gumilang. Sebelum masuk ke materi, saya persilahkan kepada masing-masing anggota kelompok untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Gitu. Di sini aja nih, di sini perkenalkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Afdian Monas Sediansa selaku moderator. Saya Adela Salsa Fauzia. Saya Agit Subekti Koswara sebagai pemateri. Saya Argia Klira Sasya Murti. Saya Aundra Dwi Putri Irawan. Saya Dinda Mumun Dewi Susilowati. Nama saya Fadia Zahra. Saya Galak Sabila. Izin perkenalkan yang presentasinya. Pertama ada Naswa, Ya, kemudian Agit di Koswara, dan yang terakhir Zulaika Hafsah. Langsung saja kita mulai presentasinya. Yang pertama, eh, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Naswa mengenai profil dan kronologi kasus. Kepada Naswa, waktu dan tempat saya persilakan. oke, silahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada Afdian selaku moderator dan terima kasih kepada teman-teman yang mau mendengarkan materi kami hari ini. Eh, saya akan menyampaikan sedikit penjelasan tentang profil Al-Zaitun. Nah, Ma'had Al-Zaitun ini adalah lembaga pendidikan Islam di Indramayu yang dipimpin oleh seorang Syekh Panji Gumilang dengan konsep modern, inklusif, serta menekankan toleransi dan keberagamaan melalui integrasi ilmu agama, umum, dan teknologi. Nah, kepemimpinannya ini transformasional, visioner, dan karismatik sehingga membentuk budaya organisasi yang menjunjung kerjasama, integritas, dan dialog antar agama. Namun, di balik inovasinya, Al-Zaitun ini juga diwarnai kontroversi seperti dugaan keterkaitan dengan MII,
atau negara Islam Indonesia, isu keuangan dan kasus hukum, sehingga menjadi lembaga yang kompleks dan perlu dikaji dari aspek pendidikan, kepemimpinan, ideologi, hingga dampaknya di masyarakat. Kemudian next, kita masuk ke kronologi dan dinamika konflik sosial di Pondok Pesantren Al Zaitun ini pada tahun 2023. Pertama kita masuk ke latar belakang dan isu utama. Nah, latar belakangnya ini, Pondok Pesantren Al Zaitun ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia ketiga B.J. Habibie pada tahun 1999. Nah, Pondok Pesantren Al Zaitun menjadi sorotan sejak 2023 akibat dugaan penyimpangan ajaran dan praktik keagamaan. Kita masuk ke isu utama. Nah, isu utamanya itu kenapa dia bisa menjadi sorotan? Karena beredarnya video dan berita tentang pelaksanaan sholat Idul Fitri di pesantren yang mencampurkan saf antara perempuan dan laki-laki, sehingga dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya, dari isu utama itu muncul juga berbagai dugaan penyimpangan lainnya, seperti ajaran agama lainnya, mengucapkan salam tradisi Yahudi seperti Hafenu Salam Alaikim, terus melanjutkan azan yang tidak sesuai tuntutan, menyatakan bahwa umat Islam dapat melaksanakan ibadah haji di Indramayu, serta menggantikan kalimat syahadat menjadi tidak ada negara kecuali negara Islam, selain negara Islam maka kafir. Kemudian terjadilah reaksi masyarakat. Reaksi masyarakat ini akhirnya masyarakat menggelar demo pada Kamis 15 Juni 2023. FIM atau Forum Indramayu menggugat sebagai bentuk protes di depan pesantren untuk menyuarakan keresahannya. Keresahannya itu ya seperti tadi, sholat Id, terus sholat Id bercampur gitu kan, perempuan dan laki-laki, terus ajaran-ajaran sesat lainnya gitu. Nah, akhirnya pihak kepolisian sampai mengerahkan sekitar 1.200 personel dari Polres Indramayu untuk mengamankan situasi. Namun akhirnya terjadi aksi saling mendorong antara massa FIM dengan petugas polisi. FIM juga mengajukan sejumlah tuntutan, antara lain terkait dugaan penyebaran ajaran sesat, tindakan pelecehan seksual terhadap santri, penyalahgunaan kepemilikan tanah atas nama pimpinan pesantren Panji Gumilang dan keluarga, hingga pembuatan dermaga bernama Pelabuhan Samudra Baru yang belum memiliki izin sesuai proses, serta ketidaksesuaian ajaran dengan pemahaman agama masyarakat sekitar. Akhirnya penanganan kasusnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mendalami posisi pesantren serta menangani persoalan administrasi. MUI atau Majelis Ulama Indonesia itu akhirnya melakukan penyelidikan terkait dugaan penistaan agama dan mengeluarkan fatwa sebagai bahan pertimbangan penyidik. Sebelumnya, MUI juga telah menyelidiki dugaan afiliasi Al Zaitun dengan Negara Islam Indonesia atau NII pada tahun 2002. Bareskrim Polri menyelidiki dugaan ajaran sesat penistaan agama dan pelanggaran pidana lainnya, serta memanggil Panji Gumilang untuk mendapatkan keterangan. Pemerintah Provinsi Jabar membentuk tim investigasi khusus yang terdiri dari aparat penegak hukum, MUI, dan unsur birokrasi untuk merespons keresahan masyarakat, mengumpulkan data, serta berfokus pada penyelamatan sekitar 5.000 santri yang menimba ilmu di sana. Polres Indramayu berperan mengamankan situasi saat demonstrasi dan bekerja sama dalam proses penyidikan. Hingga kini proses penanganan kasus ini masih berlangsung sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Naswa atas penyampaian materinya mengenai profil dan kronologi kasus. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh Zulay yang akan membahas mengenai penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila serta faktor-faktor penyebab terjadinya kasus ini. Pada Zulay, waktu dan tempat saya silakan. Terima kasih Afdian. Selanjutnya itu ada penyimpangan terhadap Pancasila, di mana Al Zaitun itu menyimpang terutama pada sila pertama.
gimana ingin menerapkan keempat sila lainnya gitu kan. Kalau semisal dari sila pertama aja sudah tidak terpenuhi, di mana Pancasila itu kan satu kesatuan yang utuh dan juga saling berkaitan. Penyimpangan sila pertama yaitu ketuhanan. Yang pertama pencampuran ajaran agama atau sekretisme. Al-Zaitun itu mencampurkan agama lain dengan alasan toleransi. Contohnya kayak menggunakan salam Yahudi untuk kesehariannya. Dimana kenapa itu nggak boleh? Tentu nggak boleh karena tidak menjaga kemurnian dari ajaran agama tersebut. Dalam pandangan agama, terutama agama Islam, itu kan punya prinsip ya, ibadah dan juga simbol keagamaan itu punya batas. Jadi kalau semisal ajaran lain itu digunakan dalam praktik kesehariannya, itu dianggap mengaburkan ajarannya sendiri. Malah itu tuh sama aja mencampur, bukan lagi menghormati. Sedangkan toleransi saja itu memiliki batasan. Nah, untuk menghormati bukan berarti mengadopsi agama lain gitu, atau bukan berarti mencampurkan agama lain. Yang kedua itu kurangnya adab beragama, di mana dalam beragama itu maksudnya bukan cuma soal beribadah, tapi juga dalam bersikap, berbicara, ataupun menghormati ajaran agama lain. Dalam agama itu ada aturan dan juga ada adabnya, seperti tata cara ibadahnya ataupun posisi beribadah dan juga aturan laki-laki juga perempuan. Nah, jika aturan-aturan tersebut tidak diterapkan dengan alasan yang tidak jelas, maka itu sudah dianggap tidak menjaga adab yang sudah diajarkan. Selanjutnya yaitu menimbulkan keresahan masyarakat. Karena ajaran ini tuh berbeda dari syariat yang umum dianut oleh masyarakat dan nggak sesuai dengan aturan, nah maka hal tersebut akan menimbulkan keresahan di masyarakat. Yang terakhir itu agama dijadikan alat kepentingan. Dalam kasus ini itu terdapat dugaan kuat kalau misal agama itu dimanfaatkan dalam konteks kepentingan politik. Kayak misal ada dugaan bahwa Al-Zaitun itu memiliki keterkaitan dengan NI atau Negara Islam Indonesia. Itu menunjukkan kalau misal berarti lembaga tersebut itu nggak netral, tapi eh, terhubung dengan gerakan yang punya tujuan kekuasaan. Serta ada juga isu-isu agama yang harusnya bersifat suci, tapi justru digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi opini publik gitu, terutama pada saat menjelang pemilu. Selanjutnya itu ada tantangan dari sila persatuan atau sikap-sikap yang menghambat terwujudnya kerukunan antar agama. Yang pertama, rendahnya pemahaman nilai Pancasila, terutama pada dalam konteks beragama sehingga dalam keseharian itu diabaikan nilai-nilai toleransi. Yang kedua, konflik antar agama. Karena ketika mencampurkan ajaran agama, maka bisa menyebabkan sebagian orang itu agamanya tidak dihormati gitu merasanya. Jadi akan muncul perbedaan-perbedaan pemahaman yang nantinya akan menjadi benturan. Apalagi yang ketiga itu ujaran kebencian di media sosial. Lewat media sosial itu perbedaan pemahaman bisa menimbulkan ada pihak yang pro ataupun ada pihak yang kontra yang akan berdebat sehingga nantinya akan berakhir menjadi konflik antar agama seperti itu. Yang terakhir itu radikalisme dan juga intoleransi. Radikalisme itu jadi kan seperti merasa bahwa kelompoknya itu udah paling benar gitu, udah saya nih yang paling benar sehingga tidak mau menerima pendapat ataupun saran dari luar seperti itu. Selanjutnya, next. Ada faktor-faktor penyebab. Jadi konflik ini itu terjadi karena beberapa faktor yang saling berkaitan. Yang pertama, penyalahgunaan kebebasan beragama. Memang Indonesia itu kan menganut kebebasan beragama ya. Kita berhak memilih agama apa gitu. Tapi ada aturan dan juga tanggung jawab yang harus dimiliki. Karena ada batas dan juga karena ada batas. Nah, Al-Zaitun ini menggunakan kebebasan beragama tersebut untuk agama dengan batasan yang tidak jelas dan juga aturannya tidak benar sehingga hal tersebut menimbulkan terjadinya penistaan agama. Yang kedua itu perkembangan teknologi informasi dan juga media virtual. Seperti yang kita tahu ya kalau sekarang itu zamannya media sosial apa-apa dikit-dikit pasti cepat viral. Jadi awalnya Al-Zaitun ini juga kan beredar karena dari media sosial praktik keagamaan ibadahnya itu viral di media sosial sehingga eh, banyak muncul opini-opini di media sosial gitu. Yang ketiga itu dampak demokrasi dan juga kebebasan berpendapat.
Sejak masa reformasi, orang itu lebih bebas dalam berpendapat, tetapi jika tidak diimbangi dengan toleransi, itu malah akan memunculkan konflik keagamaan. Memang benar ada yang mendukung ataupun ada yang menolak, itu hak masing-masing ya. Tapi dalam kasus ini justru perdebatan tersebut tuh malah menjadi konflik yang terbuka. Selanjutnya ada sensitivitas keberagaman agama, di mana kita kan nggak cuman punya keyakinan satu gitu ya, agamanya ada banyak. Nah, karena hal tersebut, maka agama itu jadi sensitif. Jadi kalau misal ada sedikit hal yang menyimpang, itu bisa langsung memicu konflik, sehingga muncul emosi masyarakat dari berbagai kelompok. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Julai atas penjelasan materinya. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh Agit yang akan membahas terkait dampak konflik yang ditimbulkan serta penegakan hukum dalam kasus ini. Kepada Agit, waktu dan tempat kami persilahkan. Ada nggak sih? Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu adalah dampak konflik yang terjadi terhadap kasus dari Al Zaitun tersebut. Di sini mayoritas memang dampak konflik tersebut mengkerucut kepada dampak sosial. Yang pertama yaitu ada polarisasi masyarakat. Nah, konflik dalam kasus Al Zaitun ini menyebabkan perubahan dan juga perbedaan pola pikir masyarakat yang memicu perdebatan bahkan konflik sosial di tengah masyarakat. Nah, polarisasi ini berbahaya. Kenapa? Karena dapat mengurangi rasa persatuan dan juga memperbesar potensi konflik secara horizontal. Yaitu adus ini juga menimbulkan rasa yang tidak aman, kecemasan, dan ketegangan dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga masyarakat itu menjadi lebih sensitif terhadap isu agama. Yang tadinya isu agama itu sudah sensitif, menjadi lebih sensitif lagi. Dan mudah curiga, serta kurang percaya terhadap kelompok lain. Dampaknya apa? Dampaknya adalah hubungan sosial ini menjadi lebih renggang dan juga solidaritas antar masyarakat pun menurun. Yang ketiga yaitu ada penurunan kepercayaan. Nah, terjadinya penurunan kepercayaan masyarakat ini terhadap lembaga keagamaan, tokoh agama, atau bahkan kepada institusi pendidikan. Kenapa? Karena hal ini disebabkan adanya dugaan penyimpangan ajaran yang membuat masyarakat meragukan kredibilitas dari pihak-pihak tertentu. Khususnya mungkin dari institusi pendidikan karena Al Zaitun sendiri merupakan institusi pendidikan. Jika ini tidak ditangani, hal ini bisa merusak tatanan sosial dan juga kepercayaan publik. Selanjutnya yaitu yang keempat, adanya dampak yang paling serius atau yang paling krusial adalah munculnya potensi disintegrasi bangsa. Jika konflik ini terus berlanjut, masyarakat itu bisa semakin terpecah dan juga kehilangan rasa persatuan. Hal ini sangat bertentangan dengan nilai Pancasila, khususnya yaitu sila ketiga, yaitu sila persatuan Indonesia, dan dapat mengancam keutuhan bangsa. Next. Oke. Selanjutnya yaitu adanya keterkaitan pasal dengan kronologi kasus dari Al Zaitun ini. Terdapat beberapa peristiwa yang kemudian menjadi dasar penerapan pasal-pasal hukumnya, yaitu saya akan membahasnya secara acak. Oke, dimulai dari pasal 156A KUHP, yaitu tentang penodaan agama. Eh, ini munculnya ini karena ini diterapkan karena munculnya pernyataan dan juga praktik yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam. Misalnya seperti pencampuran saf laki-laki dan perempuan di saat sholat Idul Fitri dan juga pernyataan-pernyataan kontroversi terkait ajaran agama oleh Panji Gumilang tersebut. Eh,
dan juga adanya dugaan perubahan makna ajaran dari agama, khususnya agama Islam. Nah, tindakan tersebut dinilai sebagai bentuk penodaan ataupun penyalahgunaan ajaran agama untuk kepentingan pribadi, sehingga dapat dijerat dengan pasal 156A KUHP. Selanjutnya yaitu ada pasal 28 ayat 2 UU ITE. Kenapa dijerat dengan pasal UU ITE? Karena pernyataan Panji Gumilang tersebut sempat viral di media sosial melalui video. Nah, barang konten tersebut memicu reaksi keras dari masyarakat sehingga dapat memicu konflik. Nah, konten yang tersebar tersebut dianggap dapat menimbulkan kebencian dan juga permusuhan yang berbasis SARA sehingga memenuhi untuk penerapan pasal 28 ayat 2 UU ITE. Selanjutnya yaitu ada pasal 45A UU ITE. Pasal 45A UU ITE ini adalah pasal lanjutan dari pasal 28 ayat 2 UU ITE. Nah, pasal 45 ini merupakan sanksi pidana dari pasal 28 ayat 2 sehingga dikenakan sebagai konsekuensi hukum atas penyebaran konten tersebut. Ini bisa dijerat dengan denda sebanyak 1 miliar dan dipenjara paling lama. Juga terjadinya demonstrasi oleh masyarakat yang tadi telah disebutkan juga oleh rekan saya, Suaranya tersendat-sendat nih. itu demonstrasi. Putus-putus nih. Maaf, tadi ada sedikit kendala, Pak. Oh ya, silakan lanjut Abdian. Saya Agit, Pak. Baik, saya lanjutkan untuk pasal 14 nomor 1 tahun 1946 tentang berita bohong dan juga keonaran. Nah, munculnya berita dan juga pernyataan dari informasi yang menimbulkan keresahan ini dan juga terjadinya demonstrasi oleh masyarakat yang juga tadi telah disebutkan oleh rekan saya yaitu FIM dan dengan juga situasi yang memicu kegaduhan publik. Nah, jika pernyataan ataupun berita informasi tersebut terbukti menyebabkan keonaran di masyarakat, maka dapat dijerat dengan pasal ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Agit atas penyampaiannya. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi terakhir mengenai solusi berbasis Pancasila. Penistaan agama merupakan tindakan yang dapat memicu konflik di masyarakat, sehingga penanganannya tidak hanya melalui hukum, tetapi juga harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Solusi yang dapat dilakukan antara lain, yang pertama, penguatan penegakan hukum, penerapan keadilan restoratif, dialog antar agama, dan serta pembinaan masyarakat. Dalam hal ini, nilai-nilai Pancasila sangat penting, seperti toleransi dalam sila pertama, kemanusiaan dalam sila kedua, persatuan dalam sila ketiga, musyawarah dalam sila keempat, dan keadilan dalam sila kelima. Dengan demikian, penanganan kasus seperti ini harus menggabungkan aspek hukum, sosial, dan kultural agar tercipta kerukunan dan persatuan di masyarakat. Next. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kami membuka kesempatan untuk 3 orang bertanya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, Nur Hayati.
Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Hayati, absen Nur Hayati. Oke. ya, iya Bapak. Absen 39. Eh, saya itu sebelumnya pernah, bukan pernah sih, punya teman, dia tuh alumni dari Al Zaitun. Nah, saat dia SMP di sana itu nggak ada hal yang aneh atau hal yang menyimpang. Nah, tapi dia tuh kayak baru sadar gitu loh, kayak baru tahu kalau ternyata Al Zaitun tuh menyimpang. Maksudnya waktu SMP-nya tuh nggak menyimpang. Pas dia lulus, itu tuh baru ada berita kalau Al Zaitun tuh menyimpang gitu. Jadi awalnya nggak menyimpang, terus jadinya menyimpang gitu. Nah, jadi pertanyaan itu eh kan alum mana tuh pertanyaan saya sudah catat. Sebentar ya. WA WA. Nih, kan alumni merasa saat dia menuntut ilmu di tempat tersebut kan dia tidak merasa ada hal yang aneh seperti pencampuran syaf dan lain-lain. Tapi saat dia lulus, hal tersebut baru terjadi. Kira-kira faktor apa sih yang membuat pengurus ponpes tersebut menyimpang gitu? Terima kasih. Selanjutnya, saya silakan kepada Tia Rahmawati. Silakan untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Atia, absen 5. Kan masalah tentang penyimpangan agama ini tuh nggak cuma ada di pesantren Al Zaitun doang ya, tapi ada beberapa juga di pesantren Iya. lainnya. Apalagi yang waktu itu sempat rame, yang Ustadz ngelempar makanan. Terus juga di komen-komen gitu tuh ada yang bilang kalau ngelewat Ustadz tuh harus nunduk bahkan sampai sujud gitu. Kayak seakan-akan ya para santri di sana tuh mendewakan si para ustadz yang ada di ponpes tersebut. eh apa apa sih tindakan dari pemerintah dan jajarannya, terutama dari Menteri Agama ya, kayak apa yang mereka lakukan, eh, kayak misalnya nutup ponpesnya kah atau ngeganti jajarannya kah? Itu sih dari saya. Apakah jelas pertanyaan saya? Cukup jelas. Selanjutnya dipersilahkan untuk Katarina Dwina Masroni. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Katarina Dunia Masani. Jadi pertanyaannya itu, apakah santri yang di Al Zaitun itu dapat dianggap sebagai korban dari sistem kebijakan dan pola pendidikan yang diterapkan di Al Zaitun, mengingatkan posisi mereka yang harus mematuhi aturan serta keputusan pimpinan lembaganya kan. Nah, kalau iya, gimana bentuk dampak yang mungkin mereka alami, baik secara psikologi, sosial maupun terhadap masa depan dan pendidikan mereka? Apakah jelas pertanyaannya? Baik, terima kasih untuk para penanya. Sebelumnya, izinkan kami berdiskusi terlebih dahulu. Oke, selanjutnya dilanjutkan dengan kelompok 2 untuk mempresentasikan. Nah, kelompok 1 diberikan waktu untuk mendesain, merumuskan jawaban-jawaban dari kelompok 2. Silakan kelompok 2 selanjutnya untuk mempresentasikan hasil kajian. Baik, Bapak izin share. Oke, silakan Nur Hayati. Ini Nur Hayati nanti yang tadi yang nanya ya. Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Pancasila, Bapak Dr. Asep Mulyana, Dr. Andes, MSI AM, dan teman-teman kelas 1A yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati, absen 39 dari kelompok 2, yang bertugas sebagai moderator dalam diskusi kali ini. Dengan materi analisis kasus kekerasan terhadap pembela HAM dan dampaknya bagi ruang demokrasi Indonesia. Kasus penyiraman air keras pada Andri Yunus. Nah, teman-teman, tentunya pasti kita sudah pernah mendengarkan kasus tentang Andri Yunus ini, atau bahkan ada yang belum tahu nih. Nah, maka dari itu, kelompok kami akan memaparkan apa sih yang terjadi pada kasus ini. Nah, sebelumnya, ini adalah nama-nama anggota kelompok kami. Baik, adapun pemateri dari kelompok kami yaitu ada yang pertama ada Mutia Iyanatul Aziza, yang kedua Rosmaliah Karin, dan Nola Hayu Aufa. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kita masuk ke dalam penyajian materi yang pertama yang akan dibawa ke kelompok 2. Materi pertama akan dibawakan oleh Mutia Iyanatul Azizah. Kepada Muti, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama itu konflik dari kasus penyiraman air keras pada aktivis Andi Yunus. Pastinya teman-teman udah pada tahu ya, karena viral banget kan pas bulan lalu. Nah, jadi awalnya kasus ini tuh viral di media sosial. Nah, karena unggahan tersebut viral, jadi banyak netizen-netizen Indonesia yang simpati dan ikut menyebarkan berita tersebut. Nah, seiring berjalannya waktu, informasi ini tuh makin meluas dan banyak juga bukti-bukti yang tersebar di media sosial seperti rekaman CCTV dan kesaksian-kesaksian lain. Tapi bukti-bukti tersebut tuh masih belum jelas keasliannya. Jadi opini publik itu kebagi dua. Ada yang percaya, ada juga yang ragu. Nah, eh, karena karena kasus ini tuh viral ya, teman-teman. Jadi banyak netizen tuh yang kepo, siapa sih Andri Yunus ini? Dan ternyata Andri Yunus ini merupakan seorang aktivis dan sekaligus wakil koordinator komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan atau biasanya yang disebut kontras. Nah, di sisi lain, Andri Yunus ini dikenal sebagai aktivis lingkungan yang aktif mengkritik proyek-proyek yang dianggap merugikan masyarakat. Aktivitas inilah yang bikin dia itu punya konflik dengan pihak-pihak tertentu. Nah, puncaknya itu pada tahun 2026. Si aktivis Andi Yunus ini mengalami serangan penyiraman air keras oleh orang yang tidak dikenal yang menyebabkan luka serius. Dari berita yang saya baca, lukanya itu sekitar 24% dari tubuhnya itu kena luka bakar karena disiram oleh air keras. Nah, sebelumnya itu dari kesaksian dari rekannya itu memberi kesaksian yaitu Dimas itu ketua dari koordinator komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan atau kontras. Jadi sebelum kejadian, korban itu diketahui menjalankan aktivitas advokasi pada Kamis sore sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Andi Yunus ini meninggalkan kantor Kontras untuk menghadiri pertemuan di kantor Selios guna membahas tindak lanjut laporan investigasi Komisi Pencari Fakta terkait aksi Agustus 2025. Selain itu, korban juga sempat melakukan perekaman siniar di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Nah, kasus ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian, tapi sampai sekarang penanganannya dinilai belum jelas
karena pelaku utama dan motifnya belum terungkap. Akibatnya, banyak pihak menuntut penegakan hukum penegakan hukum yang adil serta perlindungan yang lebih kuat untuk aktivis lingkungan ini. Nah, selanjutnya itu pemicu atau penyebab kasus penyiraman terhadap aktivis Andri Yunus. Yang pertama itu, Andri Yunus dikenal vokal banget nih dalam mengkritik pemerintah dan militer karena itu serangan ini juga diduga sebagai upaya untuk membungkam suara kritis dan mengintimidasi Andri Yunus ini. Nah, yang kedua, sebelum kejadian, Andri Yunus ini sempat membahas isu sensitif soal revisi UU TNI dan perluasan peran militer di ranah sipil. Sikap penolakannya ini dianggap memicu ketegangan dengan pihak-pihak tertentu. Nah, yang ketiga, sebagai bagian dari komisi untuk orang hilang dan korban tindakan kekerasan, Andri Yunus ini aktif mendampingi kasus pelanggaran hak asasi manusia dan sering berhadapan langsung dengan oknum atau institusi yang merasa dirugikan oleh advokasinya. Lalu yang keempat, ada indikasi kalau serangan ini sudah direncanakan karena sebelumnya ada teror berupa telepon dari nomor tidak dikenal sebanyak 8 kali. Jadi ini bukan kejadian yang spontan. Yang kelima, karena Andri Yunus ini memang aktif menyuarakan kritik di isu-isu sensitif. Posisinya jadi beresiko tinggi terhadap intimidasi atau kekerasan. Yang keenam, isu yang dia angkat seperti pelanggaran HAM, kekerasan negara, dan kebebasan sipil itu termasuk isu berat dan sensitif. Intinya, kasus ini itu menunjukkan bahwa serangan tersebut diduga kuat berkaitan dengan aktivitas advokasi dan kritik yang dilakukan Andri Yunus, serta mencerminkan adanya tekanan terhadap suara kritis dan gerakan masyarakat sipil. Lalu, kejadiannya itu di Jakarta Pusat, tepatnya di kawasan Salemba, dan juga disebut berada di sekitar Cempaka Putih. Peristiwa ini terjadi pada malam hari 12 Maret 2026, sekitar pukul 23:37 waktu Indonesia bagian Barat. Peristiwa itu juga terjadi saat korban sedang mengendarai sepeda motor, tiba-tiba dihampiri pelaku yang melawan arah sebelum menyiramkan cairan berbahaya ke arah tubuh korban. Ketika Andri Yunus selesai melakukan kegiatan di kantor YLBHI. Nah, untuk polanya itu, penyelidikan mengungkap adanya indikasi keterlibatan oknum aparat memicu desakan transparansi dari koalisi masyarakat sipil. Sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Muti atas materinya. Selanjutnya adalah materi kedua yang akan dibawakan oleh Nola. Kepada Nola, saya persilahkan. Baik, terima kasih Nurha. Boleh di next. Nah, teman-teman, tadi kan Mutia sudah menjelaskan tentang kronologi, tempat, dan kejadian. Nurha, sebelumnya. Nah, terbuktilah sebenarnya ini tuh belum pasti kalau dia itu pelakunya. Cuma karena beredar rekaman CCTV dan ada bukti CCTV yang beredar di media sosial, yaitu dugaan pelaku. Terdapat perbedaan data antara Polri dan TNI, sehingga memicu kebingungan publik mengenai pelaku sebenarnya. Jadi ini masih memicu kebingungan publik antara suspek 1 atau suspek 2. Suspek 1 ini menurut versi Polri, inisial BHC dan MAK, unsur sipil. Lalu suspek 2 versi TNI, beredarlah video CCTV ini, yaitu 4 prajurit Denma Bais TNI, inisial NDP, SL, BHW, dan ES. Oke, selanjutnya, next Nurha. Nah,
Yang nilai Pancasila, Nurha. Oke. Lalu penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasilanya nih. Yang pertama itu ada di sila kedua. Pada kasus ini terdapat lemahnya rasa kemanusiaan. Perbuatan tersebut menunjukkan bahwa pelaku tidak menghargai hak asasi korban sebagai manusia, baik hak untuk hidup aman maupun hak untuk terhindar dari perlakuan yang menyakitkan. Selain itu, kurangnya rasa empati terhadap sesama juga terlihat jelas pada kasus ini. Lalu penyimpangan terhadap sila ketiga. Kasus ini merupakan bentuk kekerasan yang tidak hanya merugikan korban, tetapi juga menimbulkan keresahan dan menurunkan rasa aman serta kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Terlebih dengan dugaan keterlibatan oknum aparat, peristiwa ini mencerminkan penyimpangan terhadap sila ketiga Pancasila karena bertentangan dengan nilai persatuan, kebersamaan, dan kepentingan umum, serta berpotensi merusak keharmonisan sosial dan memicu perpecahan di masyarakat. Next. Lalu ada di penyimpangan terhadap sila keempat. Pada kasus ini menunjukkan penyimpangan terhadap sila keempat Pancasila karena konflik tidak diselesaikan melalui musyawarah, melainkan dengan kekerasan. Hal ini mencerminkan kegagalan dan menerapkan prinsip demokrasi di mana perbedaan seharusnya diselesaikan melalui dialog. Akibatnya, pengabaian musyawarah mufakat justru memperburuk konflik dan menunjukkan bahwa nilai demokrasi Pancasila belum diterapkan secara optimal dan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu penyimpangan di sila kelima, kasus ini juga menyimpang dari sila kelima. Karena tindakan kekerasan yang dilakukan tidak mencerminkan keadilan sosial. Konflik yang seharusnya diselesaikan secara bijak dan sesuai hukum justru dilakukan dengan cara yang merugikan dan membahayakan korban. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan kemanusiaan dan penyelesaian masalah secara damai belum sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nola atas penyampaian materinya. Selanjutnya ada materi ketiga yang akan disampaikan oleh Rosmalia Karin. Kepada Karin, saya persilahkan. Baik, terima kasih Nurha. Jadi kan di sini ada penyebab konflik. Sebetulnya tadi penyebab dari konfliknya Andi Yunus ini sudah dijelaskan tadi oleh Mutia. Saya sedikit merecall ya untuk teman-teman. Yang pertama itu upaya pembungkaman suara kritis. Yang kedua adalah kritik terhadap reformasi sektor keamanan. Ketiga adalah advokasi kasus pelanggaran HAM. Yang keempat adalah tindakan terencana untuk menghentikan aktivitas korban. Lalu selanjutnya adalah yang kelima, aktivitas Andri Yunus yang aktif menyuarakan kritik. Yang keenam, posisi Andri dalam isu-isu sensitif dan berisiko tinggi. Yang ketujuh adalah tekanan terhadap ruang sipil dan gerakan masyarakat sipil secara lebih luas. Next, selanjutnya. Nah, konflik tersebut bisa diselesaikan atau penyelesaiannya itu harus berlandaskan dengan nilai-nilai sila. Pada sila pertama itu harus menjunjung nilai moral dan menghindari kekerasan. Jadi tidak dihindari gitu kekerasan agar tidak terjadi kekerasan seperti Andri Yunus. Pada sila kedua itu penyelesaian konfliknya dengan melindungi hak asasi manusia dan menjamin keadilan bagi korban tanpa diskriminasi. Jadi diselesaikan konfliknya tanpa ada diskriminasi. Pada sila ketiga itu menjaga persatuan dan tidak memicu konflik lanjutan. Jadi konfliknya sudah selesai gitu, tidak ada konflik selanjutnya lagi. Pada sila keempat itu adalah konflik diselesaikan melalui musyawarah dan dialog, bukan kekerasan. Jadi penyelesaian konflik itu diutamakan dengan berdialog dan bermusyawarah. Pada sila kelima, penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan penegakan hukum. Penegakan hukum itu harus adil, transparan, dan tanpa diskriminasi agar tercipta kepercayaan dari masyarakat. Tuh. Selanjutnya, selanjutnya adalah bentuk pelanggaran terhadap pasal hukum pada kasus Andri Yunus ini. Nah, tindakan yang terjadi itu tidak hanya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, tetapi juga berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia.
Ini ada pasal-pasal hukum dalam bentuk pelanggaran ini. Ada pasal-pasal hukum KUHP dan undang-undang. Yang pertama adalah pasal 468 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Yang kedua adalah pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Yang ketiga pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Yang kelima adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, berdasarkan Komnas HAM itu, yang pertama adalah pelanggaran hak atas rasa aman. Yang kedua adalah pelanggaran hak pribadi dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Yang ketiga, kategorisasi serangan sebagai pelanggaran HAM yang serius. Lalu yang keempat, adanya indikasi percobaan pembunuhan berencana berdasarkan kasus tersebut. Yang kelima itu unsur penyertaan dan keterlibatan aktor intelektual. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Karin atas penyampaian materinya. Lalu yang terakhir di sini ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Nah, dari kasus penyiraman air keras terhadap Andri Yunus merupakan konflik sosial destruktif yang berujung pada kekerasan serius dan pelanggaran HAM yang diduga dipicu oleh aktivitas advokasi korban. Peristiwa ini mencerminkan penyimpangan nyata terhadap nilai-nilai Pancasila, terutama nilai kemanusiaan, musyawarah, dan keadilan, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Oleh karena itu, negara wajib memberikan perlindungan hukum yang tegas dan transparan untuk mencegah impunitas. Sementara penyelesaian konflik harus mengedepankan pendekatan dialogis dan penghormatan terhadap hak asasi manusia demi menjaga stabilitas sosial serta menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan berkeradaban. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 2 atas penyampaian materinya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya untuk mengaktifkan fitur raise hand dan jangan lupa menyebutkan nama, absen, dan pertanyaannya. Kelompok 1 silakan untuk bertanya. Siapa? Baik, yang pertama, penanya pertama, Fadia, silahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fadia Zahra dari absen 17. Izin bertanya terkait kasus penyiraman air keras yang dialami Andrew Yunus kan banyak banget beredar di media sosial kalau pelakunya itu dari anggota TNI kan. Nah, terus tadi saya baca berita dari Tempo kalau kasus Andrew Yunus itu belum ditetapkan sebagai pelanggaran HAM. Nah, menurut kalian itu apakah ada kaitannya terkait diduga pelakunya dari TNI dengan kasus Andrew Yunus yang belum dijadikan pelanggaran HAM? Apakah sudah jelas? Cukup jelas, Fadia. Baik, penanya berikutnya, Agit, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Nurha. Sebelumnya perkenalkan nama saya Agit Subekti Koswara dari nomor absen 3. Nah, pertanyaannya itu, eh, kalau misalnya tadi dikatakan tidak adanya barang yang dirampas, nah, apakah kasus ini tuh lebih tepat untuk dikategorikan sebagai kejahatan biasa atau eh, kejahatan yang bermotif politik ataupun teror seperti itu? Terima kasih. Sama-sama Agit, terima kasih juga untuk pertanyaannya. Lalu untuk penanya terakhir, Zulay silahkan untuk pertanyaannya.
kasih Nurha. Jadi saya ingin bertanya, kalau semisal di kasus ini itu ada nggak sih indikator bahwa negara kita tuh udah menjalankan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab sebelum kasus ini tuh viral gitu? Ada nggak sih perlindungan bagi aktivis yang berisiko? Apakah perlindungan tersebut ada setelah kasusnya viral atau memang sebelumnya sudah ada? Terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga Zulay dan kepada teman-teman yang sudah bertanya. Baik, di sini sudah ada 3 pertanyaan. Sebelumnya, izinkan kelompok kami untuk mendiskusikannya terlebih dahulu ya. Fadiah, Ya, apa dia? Kemudian Agit, 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 oke. Sama sama Zulay, Pak. Zuleika. Julaika, oke. Julaika, ya. Kalau yang kelompok 2 tadi, kalau yang kelompok 2 tadi itu apa? Yang tanya hanya 2 orang ya? Ke kelompok 1. Halo? Izin Bapak, yang bertanya pada Mm-mm. kelompok 1 itu 3 orang, yaitu Nur Hayati, Nur Hayati, Atia, Atia, Katarina. oh Katarina, oke. Oke, baik, silakan lanjut. Sudah siap kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan kelompok 2? Silakan. Siap, Bapak izin menjawab pertanyaan dari Nur Hayati. Ya, Sebelumnya izin konfirmasi dulu untuk Nur Hayati. Tadi pertanyaannya, kalau Nur Hayati ini punya teman alumni dari Ponpes tersebut,
Lalu dia merasa pada saat dia menuntut ilmu itu eh, dia tidak merasakan hal yang aneh atau dia tidak merasa adanya penyimpangan seperti pencampuran syaf dan lain-lain, tapi saat dia lulus itu baru terjadi hal-hal aneh dan baru dia sadar gitu. Jadi terus pertanyaannya kira-kira apa sih faktor yang membuat pengurus ponpes tersebut eh, melakukan penyimpangan? Apakah benar? Iya benar, Pel. Baik, kalau menurut saya, mungkin alumni ini bisa saja merasa saat mereka masih belajar atau menuntut ilmu itu belum ada hal yang aneh karena mungkin praktik-praktik yang seperti pencampuran syaf atau aturan-aturan lain yang dianggap penyimpang itu belum belum muncul atau belum terlalu terlihat gitu. Jadi penyimpangan dalam sebuah lembaga atau ponpes biasanya itu tidak terjadi secara tiba-tiba, tapi berkembang perlahan seiring dengan waktu atau uh, seiring berjalannya waktu gitu. Jadi gitu. Nah, terus menurut saya juga mungkin dari faktor usia kali ya. Jadi pada saat dia usia belum di atas 17 tahun, dia merasa kayak itu bukan hal yang aneh. Terus pada saat dia sudah menyadari sudah di atas 17 tahun, sudah mengerti mana hal yang baik, mana hal yang buruk, mana hal yang aneh menurut dia, baru dia sadar gitu. Ditambah mungkin adanya informasi ketika dia keluar dari lingkungan tersebut, dia menyadari bahwa itu hal yang aneh gitu. Nah, lalu salah satu faktor utamanya mungkin karena kepemimpinan yang terlalu terpusat pada satu orang. Jadi ketika seseorang pemimpin ini dianggap selalu benar dan tidak boleh dikritik, maka lama-kelamaan keputusan apapun akan diikuti tanpa dipertanyakan. Nah, dari situ bisa muncul budaya patuh terlebih pada tokoh tersebut atau pada pimpinan tersebut. Jadi orang-orang itu apa ya, murid-murid yang ada di sana itu takut gitu pada pimpinannya. Lalu lemahnya pengawasan dari pihak luar juga bisa menjadi penyebab. Misalnya tidak ada evaluasi rutin dari pemerintah, organisasi keagamaan juga tidak ikut campur atau masyarakat atau bahkan alumninya. Jadi akibatnya kalau ada aturan atau ada ajaran yang mulai menyimpang, tidak ada yang berani menegur atau mengoreksi. Faktor lainnya juga ada dari budaya internal yang terlalu tertutup. Kalau di dalam pesantren, kritik ini mungkin dianggap pembangkang. Maka santri, guru atau pengurusnya juga yang sebenarnya merasa ada hal yang aneh, salah atau mereka nyadar gitu adanya penyimpangan, mereka ini akan memilih diam karena mereka itu takut dianggap melawan gitu. Lama-kelamaan hal ini juga yang awalnya kecil bisa menjadi kebiasaan dan akhirnya dianggap normal. Lalu ada juga faktor keinginan untuk tampil berbeda dari pesantren lain mungkin ya. Kadang ada lembaga atau ponpes yang ingin dianggap lebih modern, atau lebih unik atau punya ciri khasnya sendiri ya yang tadi dibahas juga kayak pencampuran syaf atau kayak salim kalau lewat itu harus nunduk banget terus kayak yang aneh-aneh lah tapi akhirnya juga justru membuat aturan yang tidak sesuai dengan aturan agama pada umumnya gitu jadi aneh gitu terus menurut saya penyimpangan itu bukan karena satu faktor aja jadi eh, ada faktor gabungan dari kekuasaan yang terlalu besar pada satu orang, lemahnya pengawasan, terus ada juga budaya takut mengeritik dan lingkungan yang terlalu tertutup gitu. Kalau di pesantren kan tertutup gitu ya. Jadi mungkin itu jawaban dari saya. Kalau misalnya ada yang ingin menambahkan atau merasa tidak ada yang kurang, boleh untuk ditambahkan. Terima kasih. Oke, ya begitu panjang lebar tuh jawabannya. Ya. Ada yang lulusan dari Alja itu di sini, alumni Alja. Karin, kamu lulusan Al Zaitun?
Aundra dari Al Zaitun bukan? Bukan, Bapak. Oke. Baik, lanjut silakan. Pertanyaan yang kedua. Izin Bapak, pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan dari Katarina ya. Sebelumnya Hmm. izin mengkonfirmasi terlebih dahulu, inti dari pertanyaan Katarina itu, apakah santri itu merupakan korban dari sistem dan kebijakan lembaga di ponpes tersebut, serta bagaimana dampaknya secara psikologis, sosial, dan pendidikannya di masa depan. Nah, menurut saya jawabannya itu benar bahwa santri itu adalah korban. Kenapa mereka itu adalah korban? Karena santri itu kan adalah anak di bawah umur atau remaja yang secara psikologis itu masih mencari jati diri. Mereka itu tidak punya pilihan selain mengikuti aturan dari ponpes tersebut sebagai tempat mereka dititipkan oleh orang tuanya. Nah, di dalam lingkungan pondok pesantren kan tertutup ya. Jadi santri itu kan hanya menerima informasi itu satu arah, sehingga mereka itu tidak menyadari adanya nilai-nilai yang menyimpang dari norma sosial yang ada di masyarakat. Nah, apa aja dampak yang dialami oleh santri? Yang pertama itu ada dampak psikologis yaitu batin. Santri ini mengalami yang pertama yaitu disonansi kognitif. Santri merasa memiliki konflik batin ketika ajaran yang mereka terima di pesantren itu bertentangan dengan norma agama maupun hukum yang berlaku di masyarakat luas. Hal ini tuh menimbulkan kebingungan dalam menentukan ini tuh sebenarnya benar atau enggak gitu. Nah, yang kedua yaitu krisis identitas. Artinya itu pesantren yang seharusnya sebagai pusat pembentukan identitas remaja itu dapat kehilangan legitimasi di mata santri ketika institusi tersebut itu dinilai menyimpang. Akibatnya tuh santri bisa merasa kehilangan pegangan hidup dan meragukan nilai-nilai yang telah dipelajari selama bertahun-tahun. Selanjutnya yaitu ada trauma dan kecemasan. Jadi santri itu bisa mengalami tekanan akibat pemberitaan di media serta stigma sosial yang dapat memicu gangguan kecemasan, rasa malu yang mendalam, bahkan sampai mengalami depresi. Nah, untuk dampak sosial, yang pertama yaitu ada stigmatisasi dan pengucilan. Masyarakat itu nanti cenderung akan melakukan generalisasi terhadap seluruh individu dalam institusi tersebut. Akibatnya tuh santri beresiko dilabeli negatif juga karena kan eh, berada di dalam lingkungan tersebut yang berujung itu pada isolasi sosial ketika si santri tersebut itu kembali ke lingkungan masyarakat. Lalu yang kedua yaitu kesulitan reintegrasi sosial. Proses penyesuaian kembali ke masyarakat menjadi terhambat akibat kurangnya kepercayaan dari lingkungan masyarakat sekitar. Kondisi ini tuh dapat mendorong santri untuk menarik diri atau tetap berada dalam kelompok yang menurut dia tuh aman gitu. Nah, untuk dampak sosial yang ketiga yaitu ada ketegangan dalam keluarga. Perbedaan pandangan antara santri dan keluarga juga itu dapat memicu konflik interpersonal serta melemahkan dukungan emosional yang seharusnya mereka peroleh. Untuk dampak yang ketiga yaitu dampak terhadap masa depan pendidikan. Dari aspek pendidikan, tantangan utama itu berkaitan dengan legalitas, keberlanjutan, dan kualitas akademik. Yang pertama yaitu ada legalitas ijazah. Itu bisa muncul keraguan terhadap validitas ijazahnya apabila lembaga pendidikan itu tidak mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan standar nasional. Yang selanjutnya yaitu ada transferabilitas pendidikan. Santri itu bisa kesulitan saat ingin berpindah ke lembaga pendidikan selanjutnya atau pendidikan lain karena berita tentang sekolahnya atau sekolah atau lembaga pendidikan yang sebelumnya itu eh, kontroversial di masyarakat. Lalu ada kualitas keilmuan. Jadi ketidaksesuaian antara materi dengan standar keilmuan umum itu dapat menyebabkan kesenjangan kompetensi saat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Bisa karena terlalu fokus belajar agama yang menyimpang itu ketika dia di masa depan ingin melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi itu akan kehilangan kualitas keilmuannya. Dan yang terakhir yaitu ada peluang kerja. Nah, latar belakang pendidikan yang sebelumnya karena kontroversial itu membuat si santri ini mengalami hambatan dalam
proses rekrutmen pekerjaan, apalagi pada institusi formal. Sekian, apakah jelas, Katarina? Jelas, Lydia. Terima kasih. Ya, jawabannya luar biasa ya, dari berbagai perspektif. Nah, ini artinya bahwa ini akan memberikan deskripsi tentang pemahaman yang komprehensif dari suatu kasus. Nah, ini analisis yang komprehensif artinya. Jadi kita biasakan bahwa dalam tradisi akademik ini begini, ya. Jadi di dalam memahami sesuatu itu kita harus betul-betul secara komprehensif. Jadi tidak asal langsung, tapi dijajaki dari berbagai perspektif, dari berbagai kemungkinan, maka kemudian nanti akan ada solusi yang cerdas. Ya, baik. Lanjut, tinggal satu pertanyaan lagi, ya. Izin menjawab, Bapak. Ya, oke, silakan Kak Amelia. Izin mengkonfirmasi dari pertanyaan Atia, yaitu kasus penyimpangan agama tidak cuma terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun, tapi juga di beberapa pesantren lain. Misalnya sikap berlebihan ke ustadz sampai seperti mendewakan gitu. Sebenarnya apa sih yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal ini? Apakah pesantrennya ditutup atau pengurusnya harus diganti? Apakah benar, Atia? Benar, Kak Mai. Baik, menurut saya jawabannya itu pemerintah tuh kadang tidak selalu menutup pesantren jika ada dugaan penyimpangan. Biasanya ada beberapa tahap seperti investigasi, pemanggilan pimpinan atau pengurus buat klarifikasi, pendampingan atau pembinaan dari Kementerian Agama atau tokoh agama. Lalu, jika terbukti ada pelanggaran hukum, misalnya kayak penistaan agama, kekerasan, eksploitasi, atau penyelewengan dana, maka bisa masuk proses pidana. Nah, jika terbukti berat dan tidak bisa diperbaiki, izin pesantren bisa dicabut atau pesantren lembaga bisa ditutup. Nah, pemerintah juga bisa mengganti atau mengambil alih manajemen jika masalah utamanya ada pada pimpinan. Sementara santri tetap harus dilindungi agar pendidikan mereka tidak berhenti. Dalam kasus yang lebih berat, aparat penegak hukum juga dapat memproses pimpinan atau pengurus secara pidana. Pemerintah diminta mendahulukan investigasi dan mengambil proses hukum sebelum mengambil tindakan administratif seperti pencabutan izin atau penutupan lembaga. Nah, belakangan ini juga pemerintah membuat aturan mencegah penyimpangan kekerasan di pesantren seperti pembentukan satgas, aturan perlindungan anak, pencegahan kekerasan seksual, atau program pesantren ramah anak. Nah, kalau soal untuk praktik mendewakan ustadz itu, yang terlalu menunduk atau menganggap ustadz itu membawa berkah, atau itu perlu dibedakan antar hormat dan kultus. Dalam Islam, menghormati guru emang dianjurkan. Tapi jika sampai menempatkan guru seolah tidak boleh dikritik atau harus ditaati secara mutlak melebihi Tuhan, itu dianggap mengarah pada kultus individu dan berbahaya. Sekian dari saya, apakah jelas, Atia? Jelas, Kak Mai. Makasih. Oke. Sudah cukup? Silakan kalau begitu dilanjut. Baik, Bapak, terima kasih. Ya. Jadi, Sesi diskusi kelompok kami telah selesai. Pertanyaan pertama, pertanyaan dari Fadiah akan dijawab oleh Karin. Kepada Karin, saya persilahkan. Baik, terima kasih Nurhayati. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Fadiah. Langsung saja ya ke jawabannya. Jadi kasus penyiraman air keras yang dialami oleh Andri Yunus ini kan memang menimbulkan banyak spekulasi di masyarakat, terutama karena beredarnya informasi di media sosial yang menyebutkan dugaan keterlibatan oknum TNI sebagai pelaku gitu. Namun hingga saat ini itu kasus tersebut
belum ditetapkan sebagai pelanggaran HAM gitu kan oleh lembaga yang berwenang. Nah, yang berarti belum ada keputusan resmi berdasarkan hasil investigasi yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut memenuhi unsur pelanggaran HAM. Keterkaitan antara dugaan pelaku dari anggota TNI itu dengan belum ditetapkannya kasus ini sebagai pelanggaran HAM itu menurut kami tidak dapat disimpulkan secara langsung karena penetapan pelanggaran HAM itu didasarkan pada bukti, proses hukum, dan hasil penyelidikan yang objektif. Jadi bukan pada opini atau informasi yang belum terverifikasi. Nah, oleh karena itu, meskipun dugaan tersebut berkembang di masyarakat, hal itu masih bersifat spekulatif gitu dan harus menunggu kepastian hukum gitu serta klarifikasi dari pihak berwenang agar tidak menimbulkan kesalahpahaman gitu. Jadi kita nggak bisa menduga-duga itu tuh benar apa bukan gitu pelakunya gitu. Jadi kita menunggu dari pihak yang berwenang mengumumkan bahwa pelakunya siapa dan menetapkan kasus tersebut menjadi kasus pelanggaran HAM gitu, Fadia. Saya kembalikan ke moderator. Oke. Baik, terima kasih Karin untuk jawabannya. Lalu pertanyaan kedua, pertanyaan dari Agit akan dijawab oleh Mutia. Kepada Muti, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk pertanyaan kedua, menurut kelompok kami ini termasuk kejahatan teror karena Andri Yunus ini sebelumnya itu dia itu diteror dengan adanya 8 nomor yang tidak dikenal. Lalu pada saat kejadian itu dari yang saya baca terdapat 2 orang yang membuntuti si Andri Yunus ini yang tertangkap kamera CCTV. Jadi awalnya itu di situ terlihat bahwa ada 2 orang yang eh, melewati pom bensin, tapi arah mukanya itu ke Andri Yunus yang sedang mengantri bensin. Nah, setelah itu ada juga kan rekaman CCTV saat kejadian penyiraman. Nah, pada rekaman CCTV saat kejadian penyiraman itu kan terlihat ada 2 orang eh, yang naik motor dari arah yang berlawanan, lalu dia ini menyiram Andri Yunus dengan air keras. Nah, di situ orangnya itu sama dengan orang yang berada di pom bensin yang membuntuti Andi Yunus dan juga motornya itu sama, yaitu eh, kalau yang saya baca itu Honda Beat keluaran 2016 atau 2021 seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya. Baik, terima kasih. Terakhir, pertanyaan terakhir, silakan. Ya, Iya, Nur. baik, Pak. Terima kasih Muti atas pertanyaannya. Lalu ada pertanyaan terakhir, pertanyaan dari Zuley yang akan dijawab oleh Rafeli. Kepada El, saya persilahkan. Terima kasih moderator. Sebelumnya saya izin mengonfirmasi kembali untuk Zuley. Pertanyaannya dalam kasus ini, apakah negara kita sudah memiliki perlindungan bagi aktivis yang beresiko atau baru ada setelah kasus viral? Apakah benar, Zuley? Benar. Sebenarnya, kalau kita lihat aturannya, negara kita itu sudah mempunyai instrumen hukum untuk melindungi aktivis dari dulu. Contohnya itu kayak UU HAM tahun 1999 atau pasal 66 UU Lingkungan Hidup yang mengatur bahwa pejuang hak publik tidak bisa dituntut pidana maupun perdata. Jadi secara regulasi itu payungnya sudah tersedia sejak lama, tetapi realitanya itu seringkali bersifat reaktif, yang berarti perlindungan baru benar-benar dijalankan kalau misalkan kasusnya itu udah viral dulu, terus ada tuntutan dari publik. Contohnya kayak pada kasus Andri Yunus kemarin. Jadi bisa dibilang tantangannya itu bukan dari implementasinya saja. Seringkali pasal perlindungan aktivis ini juga kalah kuat dengan pasal-pasal lain kayak UU ITE yang dipakai untuk menjerat yang melaporkan si pelaku. Ujung-ujungnya kan aparat
baru bergerak serius setelah masyarakat itu ikut mengawal dan ikut membantu korban dalam menyelesaikan masalahnya. Terima kasih. Apakah sudah menjawab, Jole? Sudah menjawab, terima kasih, Rafeli. Baik, terima kasih kepada teman-teman atas pertanyaan dan jawabannya. Selanjutnya ada kesimpulan dari teman-teman, yaitu, nah, berdasarkan pembahasan jawaban pertanyaan tersebut, kasus penyiraman keras terhadap Andre Yunus menunjukkan adanya kompleksitas dalam penentuan status hukum suatu peristiwa. Meskipun muncul berbagai dugaan di masyarakat, termasuk keterlibatan oknum tertentu, hingga saat ini kasus tersebut belum dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM karena belum ada hasil investigasi resmi yang membuktikan. Hal ini menegaskan bahwa penetapan pelanggaran HAM harus didasarkan pada proses hukum yang objektif dan bukti valid, bukan sekedar spekulasi. Nah, di sisi lain, adanya indikasi teror sebelum kejadian memperkuat dugaan bahwa peristiwa ini merupakan tindakan yang terencana. Selain itu, meskipun secara regulasi Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat untuk melindungi masyarakat, termasuk aktivis, kenyataannya perlindungan tersebut masih belum berjalan secara optimal. Implementasi hukum yang cenderung reaktif dan belum konsisten menjadi tantangan utama dalam menjamin keadilan dan rasa aman. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama dalam kasus ini bukan pada kurangnya aturan hukum, melainkan pada penegakan dan penerapannya. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang lebih kuat dari aparat penegak hukum serta pengawasan masyarakat agar keadilan dapat benar-benar terwujud. Baik, demikian sesi diskusi dari kelompok kami, dari kelompok 2. Mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada kekurangan kata ataupun kesalahan dalam membantu berjalannya diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih Nur Hayati dan juga yang lain. Ya, semua yang sudah berpartisipasi terlibat aktif di dalam proses diskusi pada sore hari ini. Dan persoalan-persoalan yang krusial di negara kita ini, tadi yang sudah disimpulkan oleh Nur Hayati adalah bagaimana penegakan hukum itu ya tidak pandang bulu. Nah ini, jadi sesungguhnya Undang-Undang Dasar kita ini sudah mencantumkan atau menyampaikan bahwa setiap warga negara itu sama kedudukannya di dalam hukum. Nah ini, tetapi lagi-lagi di dalam tataran pelaksanaannya, di dalam tataran implementasinya. Seringkali kemudian dibatasi oleh kepentingan-kepentingan kelompok, terutama kelompok-kelompok yang katakanlah memiliki kekuasaan, memiliki kedudukan, memiliki kekayaan. Ini yang kemudian hukum ini menjadi diskriminatif. Hukum ini kemudian tidak menjadikan setiap warga negara kedudukannya sama di mata hukum. Karena pelakuan hukum terhadap warga negara kemudian menjadi berbeda. Nah, kalau kemudian kesadaran seperti ini tidak dibangun, tidak diinternalisasikan, atau tidak disosialisasikan dalam bidang pendidikan, misalnya di ranah pendidikan kita, maka kita mulai dengan hal-hal yang sederhana misalnya. Untuk menghilangkan misalnya perbuatan-perbuatan perundungan, perbuatan-perbuatan bullying, ya, perbuatan-perbuatan pelecehan. Nah ini harus terus disosialisasikan, diinternalisasikan di dalam dunia pendidikan. Maka dalam dunia pendidikan ketika persoalan-persoalan ini menjadi sebuah kesadaran bersama, maka akan melahirkan masyarakat yang taat terhadap hukum dan yang paling penting adalah kesadaran untuk sama-sama saling menghormati.
sama-sama saling menghargai. Apapun itu perbedaan warna kulit, perbedaan status sosial, perbedaan kekuasaan, perbedaan kekayaan, ya, perbedaan suku, bangsa, kita harus menyadari bahwa kita semuanya ini sama-sama sebagai makhluk Tuhan. Yang keberadaan kita di muka bumi ini adalah tidak ada tawar-menawar dengan Tuhan. Kita terima jadi, ya kan? Ada di antara kalian yang minta lahir dari kalangan bangsawan? Tidak ada. Kita ini terima jadi. Kita ini sebagai makhluk Tuhan yang sama-sama harus saling menghormati, saling menjaga, saling merawat, saling menghargai di muka bumi. Apapun itu statusnya, apapun itu perbedaannya. Nah, ini yang harus kita sosialisasikan, kita kampanyekan, dan kemudian juga melalui media sosial sekarang ini, tolong ya hal-hal yang jadilah kita menjadi makhluk atau manusia pembijak, ya, bukan jadi makhluk yang selalu mengemukakan hal-hal yang kemudian bersifat onar, bersifat negatif gitu ya, dan kemudian menjadikan suasana menjadi kacau. Jadilah kita menjadi insan-insan pembijak, bukan menjadi insan-insan pembinasa. Nah, ya. Inilah yang paling penting kita gaungkan terus, kita amalkan terus, kita sosialisasikan terus, menjadi masyarakat yang betul-betul saling menghargai. Baik, oke, terima kasih semuanya. Kita upload sekali lagi untuk semua. Ya. Dan mari kita akhiri ya kajian kita untuk sore hari ini. Kalian ini masih di kampus? Ya. Masih di kampus atau sudah di rumah? Ya? Sudah di rumah, Bapak. Oh, sudah di rumah. Jadi hari ini tidak ada perkuliahan offline ya? Di kampus, nggak ada? Ada apa? Tadi pulang jam 12-an. Oh, jam 12-an. Pantesan kalian pinginnya online. Harusnya offline kan, Bapak itu? Jam 1. Iya, tak? Iya kan? Iya. Wah. Baik, nggak apa-apa. Baik, mari kita akhiri bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih dan insya Allah kita berjumpa di minggu yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Ya, tolong di screenshot untuk dilaporkan nanti. Kirimkan ke Bapak Audra, tolong screenshot ya. Oke, terima kasih. Sip. Peace, Nurhayati. Waduh, enak pisan kamu makan apa jeruk tuh? Buah yang warna Satu pink. dulu ya. Woi, jambu. Cassava. 1, 2, 3. 3. Oke. Oh, foto dulu ya. Benar-benar. Foto. Slide 2. Jendela 2. 1, 2. Jendela 2. Farel nih nggak kelihatan nih. Farel nggak muncul dari tadi. Ya. Sudah. Sudah. Terima kasih. Izin live ya.